Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana dan rekan saya Diana Andriani, NIM 99 dan 64, ingin menjelaskan dan mempresentasikan tugas dari fisik komputer yang berjudul motion tracking. Yang pertama yaitu saya ingin menjelaskan metode dari jurnal yang telah saya bahas sebelumnya yang berjudul Design Security System Based on Arduino Using Motion Tracking Camera oleh Dr. K. Sankar, N5, Naven B, dan Sai Fardan tahun 2021. Peneliti yang pertama, peneliti meletakkan tracer itu di sensor gaya untuk melihat apakah itu ada atau tidak. Sensor ini memberitahu kami tentang bobot hadiah. Jika nilai keluaran sensor turun di bawah ambang batas tertentu, itu menandakan harta karun itu tidak ada dan telah dicuri. Peneliti menggunakan sensor gaya untuk menunjukkan hasilnya. Jika sensor teridentifikasi, Arduino akan mengirimkan pesan email serta alarm suara dan cahaya. Apapun bendanya saat ini diletakkan di atas meja yang terdiri dari sensor gaya. Ia akan menghitung berat benda tersebut menggunakan sensor tersebut. Dan ketika barang itu dicuri, dua hal yang akan terjadi sekaligus. Yang pertama akan mengirimkan sinyal ke Arduino sesuai dengan kode. Ini akan mengingatkan email ke pengguna atau pemilik, mengalihkan voltase ke suara dan cahaya. Dan yang kedua mengirimkan sinyal ke Arduino yang sama, kemudian akan memberikan sinyal ke kamera. Pekerjaan kamera tersebut adalah untuk menangkap orang tersebut lewat sel atau sensor berat, juga dikenal sebagai sensor gaya. Kompresi, gaya, regangan, dan beban semuanya diukur menggunakan mereka. Sensor gaya telah menjadi sangat akurat berkat kemajuan teknologi. Meskipun ukurannya sangat kecil, semua sensor gaya yang kami jual memiliki kualitas dan kinerja yang sangat baik. Sistem yang diajukan. Papan Arduino Uno digunakan untuk membuang kode yang ditulis dalam pemrograman sisi Arduino menggunakan pengkodean C yang disisipkan dari bagan persegi, dan hasil yang sesuai dapat diperiksa dengan menghubungkan ke papan Arduino Uno. Microcontroller Atmega 328 digunakan, yang merupakan perangkat top of the line daring modul SIM dan sensor peer terhubung ke Arduino. Dan ketika seseorang berjalan di depan sensor peer, peringatan sinyal akan menyala dan modul SIM akan mengirimkan pesan ke klien. Ada juga kamera yang merekam gambar dan menyimpannya ke dalam memori. Proyek ini akan diselidiki bagaimana menghubungkan sensor manusia ke mikrokontroler seperti Arduino yang akan menghubungkan Arduino ke modul gerakan manusia, dan drive yang mulai merekam rekaman di mesin lokal seperti Android. Selanjutnya yaitu yang berjudul A Framework Implementation of Surveillance Tracking System Based on Peer Motion Sensor. Dan pada bagian ini menyajikan tahapan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, menjelaskan metode, teknik, dan alat khusus yang digunakan untuk menyelesaikan studi penelitian. Metodologi penelitian menjelaskan pengusulan, desain, dan implementasi sistem pelacakan penyusup otomatis. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu simulasi, perangkat lunak, pemrograman, dan tahap komponen perangkat, seperti ditunjukkan pada gambar di samping.
Simulasi perangkat lunak fase 1 pada fase ini alat bridging digunakan untuk mensimulasikan pengusulan sistem pelacakan penyusup otomatis melalui penggambaran diagram skematik dari desain sirkuit dan menggambar diagram blok sirkuit. Pemrograman fase 2 adalah bagian atau fase terpenting dari penelitian karena kita akan mengubah desain dari perangkat tiruan menjadi perangkat otonom dengan menulis algoritma yang diusulkan dan kemudian mengubah algoritma tersebut menjadi kode yang ditulis oleh bahasa pemrograman. Dan komponen perangkat keras atau fase ketiga adalah fase terakhir di mana persyaratan perangkat keras dirakit, dipilih, dan dijelaskan dengan jelas. Penyiapan eksperimental sistem pelacakan penyusun otomatis, di mana sistem menggunakan 5 sensor gerak, PIR, untuk mendeteksi dan melacak setiap pergerakan yang terjadi di sekitar sistem dalam radius 360 menggunakan papan microcontroller Arduino. Apakah jika sensor PIR tersebut mendeteksi suatu gerakan, maka motor servo akan berputar ke arah gerakan tersebut. Juga ada 5 LED. Ada LED yang menunjukkan sensor mana yang bekerja sangat tinggi, lacak kamera yang dipasang, tangkap objek yang bergerak, dan kirim sinyal langsung ke host penerima yang bisa merupakan komputer, desktop, laptop, tablet, maupun smartphone. Yang ketiga, yaitu Human Motion Tracking a Cooperative Study oleh Brapti et al. Tahun 2019. Metode yang bernama Compressive Tracking atau CT ini dianggap sebagai metode hybrid yang menggabungkan antara pelacak generatif atau target direpresentasikan berdasarkan fitur yang diekstraksi dalam domain terkompresi dan pelacak diskriminatif yaitu fitur yang diekstraksi digunakan untuk memisahkan target dari latar belakang. CT dibangun melalui dua langkah prinsip. Pertama, setelah memilih target secara manual, satu set jendela dihasilkan di dekat posisi target yang dipilih atau dianggap sebagai sampel positif, sementara yang lain jauh dari pusat target atau dianggap sebagai sampel negatif, yang membuat beban komputasi sangat ringan dengan cara yang mirip, yaitu dengan cara HR yang digenerasikan sejumlah besar fitur dari model tampilan yang diekstrak dalam domain terkompresi. Yang kedua, untuk memprediksi posisi target di frame berikutnya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk algoritma pelacakan pembelajaran intens ganda online, Babenko et al. Mengusulkan pelacakan dengan teknik deteksi dengan menggunakan kerangka kerja multi instance learning atau disebut MIL untuk pelacakan. Ide kerangka kerja MIL adalah bahwa selama tahap penelitian, sampel disajikan dalam tas dan diberikan label untuk setiap tas. Pelacak MIL didasarkan pada kerangka peningkatan. Selanjutnya, penulis terinspirasi oleh algoritma online ada BOS dan algoritma MIL-BOS. Penulis menggunakan framework MIL atau yang telah kami jelaskan sebelumnya untuk deteksi di mana boosting ke cipher dilakukan dengan menggunakan fungsi loss. Yang kedua, algoritma pelacakan FragTrack. Metode FragTrack adalah metode pelacakan berbasis fragmen yang ini terdiri untuk mewakili template 0 dan bingkai gambar 1 dengan satu set fragmen, kemudian histogram integral atau histogram yang digunakan berisi 16 bin. Diekstraksi dari setiap fragmen menggunakan struktur data histogram integral yang disajikan dalam untuk menentukan posisi X, Y, objek target dalam bingkai gambar, perkiraan posisi X0, Y0, dan skala perkiraan dari bingkai sebelumnya, dan radius pencarian 1 diatur ke 7 piksel. Yang ketiga, kerangka pelacakan pembelajaran deteksi. Kerangka pelacakan dirancang berdasarkan 3 komponen pelacakan, pembelajaran, dan deteksi. Langkah pelacakan didasarkan pada pelacak median flow
tentang memprediksi lokasi objek di seluruh bingkai berturut-turut dengan mempertimbangkan lokasi saat ini. Selain itu, penulis mengusulkan metode pembelajaran baru yang disebut pembelajaran PN. Yang satu ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja detektor dengan memprosesnya di setiap frame urutan video melalui 3 langkah prinsip. Yang pertama adalah mengevaluasi detektor, yang kedua adalah mengidentifikasi kesalahan pengguna detektor. Next. Yang keempat berjudul Self-Power Transparent Glass-Based Single Electro Triboelectric Motion Tracking Sensor Array oleh Chen et al. Tahun 2017. Metode pelacakan visual yang dievaluasi, fabrikasi dan pengaturan eksperimental sebelum membuat array penginderaan pelacakan. Pertama-tama kami menjelidiki kinerja SETEC secara sistematis menggunakan kaca dan PDMS sebagai bahan pengisi daya. Struktur SETEC 5x5 cm 2 lengkap dengan bagian PDMS atas dan bagian kaca bawah ditunjukkan pada gambar 1 larutan PDMS atau 184 silikon elastomer Dow Corning COLTD yang merupakan campuran dari PDMS dasar dan pengikat silang dengan rasio 10:1 massa diputar pada gelas soda kapur 1 mm yang tersedia secara komersial pada 1100 rpm selama 10 detik untuk mendapatkan film tipis PDMS dengan ketebalan kurang 100 atau perhatikan bahwa gelas ini hanya digunakan sebagai pendukung mekanis dan dapat diganti dengan bahan baku lainnya. Next. Kemudian lapisan PDMS pada substrat kaca disambung silang dengan hot plate pada suhu 100 derajat Celcius selama 25 menit. Bagian kaca bawah terdiri dari kaca soda kapur yang tersedia secara komersial dengan ketebalan berbeda 0,55, 1, 2, dan 3 mm. Lapisan tipis konduktif indium timah oksida atau ITO transparan ketebalan 750 dengan resitivitas 3,525 kali 10 sampai 4 volt cm dan lapisan pelindung akrilik. Lapisan itu diendapkan pada kaca soda kapur oleh magnetron reaktif arus arah yang tergagap pada daya 150 watt, tekanan 0,5 PA dan tegangan bias kurang 75 untuk transparasi dan konduktivitas yang lebih baik. Itu kemudian dianil menggunakan mesin anil thermal cepat atau RTP CT 100M pada suhu 300 derajat Celcius selama 5 menit dalam tekanan atmosfer N2. Terakhir, lapisan akrilik pelindung direkatkan ke lapisan itu. Sampel-sampel ini dibuat untuk uji pendahuluan guna menggunakannya untuk digunakan sebagai larik sensor TEIC. Next. Ya, bisa lanjut. Yang kelima berjudul Robust Adaptive Motion Tracking of Piezoelectric Actuated Stakes Using Online Neural Network Based Sliding Mode Control. Identifikasi sistem online, jaringan saraf online, desain NN konvensional untuk sistem non-linear yang tidak diketahui pada 3 pendekatan NN konvensional atau 22 sampai 24, 28 adalah untuk menyesuaikan bobot dan akhirnya mendapatkan NN yang tepat
yang dapat memperkirakan F atau X dan BM dengan kesalahan yang diminimalkan. Usulan desain NN online untuk mengembangkan NN online perlu dilakukan reformulasi sistem membagi kedua sisi dinamika dengan BM bentuk ekuivalen dari sistem perlu diperhatikan bahwa pada tahap identifikasi sistem online, gangguan eksternal dibatasi untuk sistem fisik. Next. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.